Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman adalah taskhirur riyah. Sakharahallahu li Sulaiman. Jadi Sulaiman mampu menundukkan angin. Tentu ada sebabnya kenapa Nabi Allah Sulaiman mampu menundukkan angin, ikhwan. Jadi suatu sore Nabi Sulaiman itu, dan itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ketika kita bicara tentang kuda Sulaiman. Jadi Sulaiman itu suka dengan kuda perang. Jadi sore hari itu Sulaiman saking senangnya dengan kuda-kuda itu, karena kan Sulaiman ahlul jihad. Tentu di zaman itu tidak ada kendaraan untuk perang melebihi kuda. Kalau di zaman sekarang ya ada pesawat, ada tank, macam-macam kan itu ya. Kalau zaman dulu ya kuda saja. Itu binatang yang paling hebat di dalam berperang. Makanya Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal adiyati ghabha, demi kuda-kuda perang yang mengeluarkan suara terengah-engah. Dan Rasul mengatakan bahwa di ubun-ubun kuda perang itu ada barokah sampai kiamat. Dan Rasul mengatakan 3 olahraga yang disunnahkan: berenang, kemudian memanah, kemudian berkuda. Memang kuda itu ada keistimewaan. Makanya Sulaiman suka dengan kuda. Ya. Jadi suatu sore dia memandang kudanya, mengelus-elus kudanya gitu ya. Dan ingat, ada kuda khusus. Sulaiman itu punya kuda, dia punya sayap. Jadi ya ada kuda-kuda biasa, tapi ada khusus kuda Nabi Sulaiman itu bersayap dia. Ya, jadi bisa terbang dengan kuda itu dengan sayap. Dari mana kita tahu kudanya Sulaiman itu bersayap? Dari senyumnya Rasul ketika Aisyah radhiyallahu anha masih kecil. Aisyah kan masih kecil kan, usianya masih muda. Jadi suka dengan boneka-bonekaan. Nah, di antara boneka yang di depan Aisyah itu kuda yang bersayap. Jadi Rasul mengatakan, itu kok kuda bersayap, kata Nabi. Masa ada kuda bersayap? Kata Aisyah radhiyallahu mengatakan, bukankah kau tahu bahwa kudanya Sulaiman juga bersayap, katanya Aisyah. Fadhahikan Nabi SAW. Maka Rasul tersenyum. Ya. Dan Rasul tidak membantah kan, hanya senyum saja kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini sebagian ulama beristidlal bahwa ada kuda-kuda Sulaiman itu yang bersayap. Walaupun ada yang membantah bahwa Aisyah ini hanya menukilkan cerita-ceritanya orang-orang Quraisy, dan Rasul juga tersenyum. Ya, tidak mengatakan mengiyahkan dan juga tidak mentidakkan. Jadi ada juga yang membantah tidak ada. Ya kuda-kuda tidak bersayap. Tapi ada juga yang mengatakan kuda Sulaiman itu ada yang bersayap gitu ya. Jadi saking asiknya dia memandang kuda Sulaiman itu, lupa dia sampai matahari terbenam. Harusnya dia melaksanakan dua rakaat salat. Karena salat itu sudah ada sejak zaman dulu. Lihat Zakaria, wa huwa yusalli fil mihrab, dia sedang salat di mihrab, menunjukkan para nabi salat. Ya. Jadi sampai terbenam matahari lupa salat dia. Setelah terbenam baru ingat salat. Menyesal Sulaiman. Maka disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang kisah Nabi Sulaiman ini, idh urida alaihi bil asyi as-safinatul jiyad. Ingatlah ketika pada satu sore dipertunjukkan kepada Sulaiman kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Faqala, maka Allah katakan, inni ahbabtu hubbal khair, menghikayatkan perkataan Sulaiman. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik dari kuda, tetapi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Maka Sulaiman lupa tidak sholat. Ketika dia lupa tidak sholat, dia menyesal. Maka keesokan harinya apa kata Sulaiman? Urudduha alayya fatafika mashan bisuq wal a'naq. Bawalah semua kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia, ada yang mengatakan dalam tafsirnya, memotong kaki dan leher kuda itu, menyembelihnya. Jadi ada dua riwayat, ada dua penafsiran ulama. Ada yang mengatakan Sulaiman tidak menyembelih kuda, karena mustahil, apa salah kuda, kenapa disembelih? Sulaiman hanya ngusap saja, kemudian disuruh jauhkan dia dariku. Tapi Allahu a'lam, pendapat yang masyhur dari kalangan ahli tafsir, Sulaiman betul-betul menyembelih kuda itu kemudian disedekahkan. Ikhwan, kuda Nabi Allah Sulaiman menurut keterangan Bani Israel itu, Israiliyat itu bukan satu dua kuda. Ya, ribuan kuda disembelih dan disedekahkan kepada Bani Israel, fuqara Bani
Israel. Lah setelah kemudian Nabi Allah Sulaiman menyembelih kuda-kuda itu karena terlalaikan dari salat, maka kaidah dalam Islam apa? Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda-kuda itu karena Allah, karena melalaikan dia dari salat, Allah ganti yang lebih baik. Apa itu? Allah tundukkan angin. Jadi Sulaiman itu kalau berperang, dia membuat semacam papan kayu-kayu besar gelondongan gitu, kemudian diikat-ikat. Jadilah macam perahu. Ya. Jadi kalau Sulaiman itu mau pergi kemana saja, naik saja dia di atas perahunya. Apa yang perlu dibawa, kuda atau pasukan apa, nanti dia suruh angin untuk mengangkatnya, tinggal pergi. Lebih enak kan? Naik kuda kan? Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu, kalau kuda itu mampu berjalan 1 bulan, cuman setengah pagi berangkat, sore sudah sampai. Kalau naik kuda, sebulan perjalanan. Dan itu berarti Allah berikan yang jauh lebih baik dibandingkan kuda. Itulah sebabnya ditaklukkan angin kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam.